Sebanyak 25 saksi telah diperiksa kepolisian untuk mengungkap kasus tewasnya ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Seorang saksi baru muncul yang menjadi penguat alibi dari suami korban, yakni Yosef. Sosok tersebut adalah seorang caddy golf yang membuat Yosef pagi-pagi harus pulang ke rumah yang menjadi lokasi pembunuhan ibu dan anak tersebut. Pembunuhan ibu anak di Subang, Yosef nginap di rumah istri muda lalu janjian dengan caddy golf. Masalah pembunuhan yang ada di wilayah hukum Polres Subang ini masih dilakukan oleh penyidik Polres Subang. Yosef, suami korban pembunuhan Tuti 55 tahun bersama putrinya Amelia Mustika Ratu 23 tahun, mengaku sedang menginap di rumah istri mudanya di malam saat anak istrinya dibunuh. Dia mengetahui anak istrinya sudah meninggal pada Rabu tanggal 18 Agustus tahun 2021 pagi, saat pulang hendak mengambil peralatan golf di rumahnya. Hal itu ditegaskan pengacara Yosef, Rohman Hidayat. Dia menyatakan, Yosef sudah janjian dengan caddy golf dan jadi alasan Yosef pagi-pagi pulang ke rumahnya atau rumah istri tuanya. Pengakuan Yosef ini didukung dengan bukti percakapan pesan di ponsel antara Yosef dengan caddy golf sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Karena stick golf disimpan di rumahnya yang ada di Jalan Cagak, jadi dari rumah istri muda dia pulang dulu. Sesampainya di rumah dia mendapati rumahnya sudah acak-acakan dan menemukan istri, tua, dan anaknya menjadi korban pembunuhan. Hal ini tentunya juga disampaikan dalam BAP, kata Rohman, Sabtu tanggal 28 Agustus tahun 2021. Rumah istri muda Yosef berinisial M berjarak tidak begitu jauh dan bisa ditempuh kurang lebih setengah jam dengan lendaraan dari rumah Yosef, yang ditempati istri tuanya tersebut. Selain bukti percakapan pesan melalui ponsel, Rohman juga sudah mengajukan caddy golf itu untuk jadi saksi. Hal itu untuk memperkuat pengakuan Yosef kepada polisi. Menurutnya semua kecurigaan dalam perkara hukum pasti ada, tetapi tentunya harus didasari bukti ilmiah. Oleh karenanya sebagai penasehat hukum, saya percaya pada proses penyidikan ini, dan polisi akan bekerja profesional, ujarnya. Hingga saat ini, polisi sudah memeriksa sedikitnya 25 saksi. Mereka yang diperiksa termasuk orang-orang dekat yang masih berkaitan dengan kehidupan dua korban. Mereka yang diperiksa termasuk Yosef suami korban Tuti, istri muda Yosef berinisial M dan anak-anaknya, serta pacar Amelia. Kasus ini menjadi sorotan publik, selain karena pembunuhannya yang sadis, tapi juga karena belum terungkapnya otak pelaku pembunuhan. Hal ini setidaknya terlihat dari aktivitas pengguna media sosial yang sedang hangat memperbincangkan kasus pembunuhan tersebut. Polisi menyimpulkan, dalam kasus ini tidak ditemukan unsur kejahatan lain seperti perampokan atau pencurian, namun diduga ada unsur sakit hati atau dendam kepada korban. Pasalnya, di rumah korban yang menjadi tempat kejadian perkara tidak ditemukan benda berharga yang hilang, kecuali telepon genggam milik Amelia. Bahkan uang sebesar 30 juta rupiah yang ada di dalam rumah korban juga tidak diambil pelaku. Kasus pembunuhan ini terungkap pada Rabu 18 Agustus 2021 pagi oleh Yosef, suami korban bersama warga setempat. Yosef yang saat itu baru pulang menginap di rumah istri mudanya minta tolong kepada warga karena rumahnya telah dirampok. Warga datang dan menemukan istri Yosef dan anaknya sudah meninggal dunia, jasadnya ditemukan di bagasi mobil Alphard yang terparkir di pinggir rumahnya di Jalan Cagak tersebut. Kapolres Subang AKBP Sumarni mengatakan, untuk mengungkap pelaku pembunuhan, pihaknya hingga saat ini masih menunggu hasil dari laboratorium forensik Mabes Polri atas temuan dari barang bukti yang diamankan di lokasi kejadian, yakni di rumah korban yang berada di Desa Kecamatan Jalan Cagak Kabupaten Subang. Kami masih menunggu hasil pemeriksaan dari laboratorium forensik Mabes Polri atas barang bukti yang kita temukan di TKP. Nanti kita tunggu hasil dari analisanya seperti apa, ujar AKBP Sumarni.